Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita lanjutkan ya materi kita. Kalau waktu ke minggu kemarin kan kita sudah berbicara tentang file upload ya. Nah, sekarang kita akan mulai lagi ke materinya adalah untuk ngeprint. Jadi untuk ngeprint sebuah apa namanya HTML ya, dokumen HTML DCI. Pada prinsipnya sebenarnya sama aja ya dengan proses ngeprint ketika di PHP, cuman ini kita pakai CI, jadi tampilannya agak sedikit berbeda. Jadi konsepnya untuk ngeprint itu kita harus bikin sebuah dokumen HTML dulu. Nah, dari si dokumen HTML itu baru kita kasih perintah print untuk menggunakan JavaScript ya. Nah, ini kita lebih lengkapnya kita akan bahas satu persatu. Untuk aplikasi yang sudah saya bagikan uh, itu aplikasinya aja, maksudnya tidak untuk database-nya itu masih kita pakai yang minggu kemarin ya, tidak ada perubahan untuk database karena ini hanya untuk membahas tentang print aja. Tapi dari sisi aplikasi sebetulnya banyak sekali perubahan karena saya maksudnya saya seragamkan ya untuk perintah-perintahnya supaya lebih tidak bisa lebih bisa dipahami ya, jadi tidak terlalu membingungkan lah kalau misalnya ini ada model yang ada pakai for each, ada yang enggak gitu. Nanti saya coba jelaskan perubahan-perubahannya dan ini juga lumayan banyak perubahan-perubahannya, termasuk ada perubahan untuk yang file uploadnya juga ada sedikit perubahan untuk logiknya ya. Nah seperti itu. Oke, saya langsung aja buka ya untuk saya share screen. Nah, oke. Nah, ini aplikasinya ya, aplikasi yang sekarang yang sudah saya bagikan tadi ya. Aplikasinya seperti ini. Oh, ini hilang nih, kenapa nih? Nah, di sini ada tombol print ya, tombol print untuk yang barunya di sini ada tombol print. Sementara kalau untuk yang lain-lainnya sih sebetulnya tidak ada perubahan ya, maksudnya masih sama. Kalau dari sisi tampilan ya, kalau dari sisi tampilan masih sama. Jadi di sini ada view juga tetap ya, untuk edit juga tetap ada, file uploadnya juga masih berfungsi ya. Cuman di sini ada sedikit perubahan script ya. Tapi akan saya bahas dulu. Yang pertama adalah yang printnya dulu ya. Nah, kalau misalnya yang print ini kan otomatis saya bikin tombol ya, bikin tombol baru ya, bikin tombol baru di sini. Nah, di sini kalau fungsi printnya apa, dia akan ngeprint yang ada di sini nih. Maksudnya data-data ini kita print gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya bikin aplikasi, bukan aplikasi ya, maksudnya saya bikin apa maksudnya file HTML untuk ngeprintnya itu sederhana. Jadi bisa aja nanti kita bikin lebih bagus ya, tapi datanya sebetulnya itu sama karena datanya tuh ngambil ke database. Jadi kalau misalnya di klik tombol print, nah nanti tampilannya akan seperti ini, dia akan keluar pop-up baru khusus untuk ngeprintingnya gitu. Nah di sini Pak, sebentar. Nah gitu ya. Lalu di sini kan karena di sini fiturnya sudah lengkap, artinya ketika saya panggil perintah print ini, di sini kita sudah tinggal atur aja page-nya mau apa, mau layout-nya mau seperti apa, mau portrait, mau landscape, atau option-nya ya di sini paper size-nya, margin-nya dan lain-lain itu bisa langsung kita atur sendiri. Nah, lalu nanti kita langsung print ya. Kebetulan ini komputer saya tidak terhubung dengan printer, jadi di sini pilihannya nggak ada untuk print ke printer, tapi ke PDF ya, karena di sini nggak terhubung dengan printer. Tapi kalau terhubung dengan printer ini langsung ada, tombolnya juga berubah, bukan save, tapi jadi print. Ini karena dari PDF ya, seperti itu. Nah, ini proses printingnya, jadi ini hanya data yang ada di database ditampilkan. Lalu ini ada di mana? Ini berarti kita bikin sebuah ini lagi apa? Sebuah file HTML lagi untuk menampilkan ini. Di sini kalau dilihat admin cetak, nah cetak ini berarti ada
fungsi baru ya di controller admin seperti itu. Nah, sekarang kita back dulu, kita lihat ya. Sebetulnya fiturnya hanya ini aja. Nah, sekarang saya akan bahas ininya, apa namanya, scriptnya. Nah, tentunya kan mulainya ada perubahan tombol itu berarti kita akan ngebuka si view mahasiswanya ya. View mahasiswa. Nah, di sini ya ada view mahasiswa ya. Nah, di sini di view mahasiswa.php ini penambahannya adalah tombol ya. Nah, di sini ada tombol. Nah, di sini kelas button ding ya. Di sini ada penambahan. Kalau tadi kan yang sebelum di atasnya itu kan ada yang tambah data mahasiswa itu untuk penambahan untuk insert. Nah, kalau yang ini penambahannya di sini untuk ngeprint. Lalu dia akan ngebuka sebuah apa namanya? Controller ya, controller admin dengan function cetak. Nah, nanti function cetak kita akan lihat. Lalu saya kasih labelnya print ya di sini. Nah, di sini warnanya merah itu kan di sini berarti kelasnya ya, kelasnya BTN Dangers. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang lain-lainnya sebetulnya kalau di view ini tidak ada perubahan, justru di adminnya perubahannya ya. Nah, perubahannya. Sekarang tapi saya akan bahas dulu ke printnya dulu. Nanti baru saya bahas perubahan-perubahan yang saya buat ya untuk si file admin yang sekarang. Nah, cetak ya, pas waktu cetak itu ada di bagian bawah. Nah, ini ya, cetak. Cetak ini hanya memanggil data lagi ya, karena kita sudah mempunyai datanya kan sebetulnya sama dengan data tampilan yang awal ya, maksudnya tampilan untuk menampilkan data, otomatis sebetulnya kita tidak perlu membuat sebuah model lagi. Jadi kita tinggal memanfaatkan model yang ada. Seperti model ini ya, tampil data. Jadi kita tinggal panggil aja yang tampil datanya, lalu setelah dipanggil datanya terload ya, dari ambil. Nah, kita siapkan, kita package, lalu kita panggil lagi. Nah, di sini saya bikin sebuah file baru yang namanya print mahasiswa ya .php. Nah, di sinilah bikinnya ya. Nah, print mahasiswa.php. Nah, jadi di sini tampilannya sebetulnya data yang ditampilkan itu ada di sini. Jadi kalau misalnya kita pengen tampilannya persis seperti yang ada di admin, yang maksudnya dikasih warna seperti itu ya, otomatis ini juga dibikin ya, tabelnya dibikin, dipakai kelas kayak gitu ya. Tapi di sini intinya sebetulnya si tabelnya sudah maksudnya intinya datanya itu sama ya, sama. Tapi tampilannya benar-benar sangat yang sederhana dulu gitu ya, karena nanti untuk customisasi atau misalnya kita mau kasih judul juga bisa ya, seperti itu. Misalnya ya, kalau misalnya yang tadi itu kan tanpa border ya, ini bisa kita tambahin aja satu bordernya. Nanti silakan di ini sendiri ya, diulik ya, maksudnya tampilannya mau seperti apa silakan di sini. Karena bisa saja tampilan yang ada di tampilan print gitu ya, tampilan print yang ada di sini, nah yang ini kan bisa aja yang di printnya hanya sampai sini aja ya, misalnya yang dari tabel terus kasih judul, sementara kan tombol-tombol ini enggak. Nah, itu nanti kita atur sih. Terus ini juga kan tombol-tombolnya nggak ada. Nah, jadi hanya sampai jurusan aja. Nah, itu bisa bisa kita rubah ya. Seperti itu. Nah, ini tampilan sederhananya. Jadi cuman bikin tabel biasa. Di sini ada bordernya. Saya kasih tabel border 1. Terus di sini pakai for each ya, karena memang dia banyak gitu ya, nggak hanya satu baris. Terus di sini hanya ditampilkan aja, lalu itu selesai. Nah, bila sudah selesai, lalu di sini menggunakan perintah JavaScript window.print ya. Nah, ini perintah JavaScript yang khusus untuk menampilkan jendela ngeprint ya. Nah, ini dia akan ngeprint otomatis yang ada di sini kalau pakai pendekatan menggunakan JavaScript ya yang ini. Jadi untuk tampilan laporan atau tampilan data untuk printing itu tergantung dari si tampilan yang ada di sini gitu. Jadi kalau untuk yang di depan awal itu dia hanya untuk menampilkan saja, tapi ini untuk printnya. Karena kan bisa saja kalau di sini ada kita tambahkan logo gitu ya. Kalau untuk print kan berbeda ya, dokumen untuk print dan dokumen untuk ditampilkan itu berbeda. Nah, itu yang printingnya ya. Printingnya seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Mudah ya, ini gampang sekali kok. Cuman bikin dokumen HTML,
lalu nanti tinggal tambahkan perintah ini ya. Nah, itu aja sih sebetulnya untuk ngeprint. Nah, selanjutnya Boleh tanya eh, dulu, Pak. silahkan tanya dulu ya. Ini saya kasih kesempatan. Ini kan untuk satu tabel, Pak ya. Contoh Ya, kita mempunyai beberapa tabel, Pak, misalkan. Berarti HTML-nya beda-beda, Pak. beda-beda kalau untuk beberapa tabel. Karena kan satu tabel maksudnya satu HTML khusus untuk menampilkan satu tabel, kecuali kita bisa aja menggabungkan data ya, menggabungkan data jadi menggunakan query gitu. Tapi yang tampil tetap satu tampilan. Cuman beda lagi tampilannya nanti seperti apa gitu. Begitu ya. Jadi kalau pengen beberapa dokumen yang berbeda ya berarti kita bikin HTML-nya berbeda gitu. Oh, oke, siap, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Untuk ngeprint mudah ya, nggak susah sih. Terus kan ada juga perintah untuk nge-pop up ya, maksudnya new Windows gitu. Kalau itu kan Windowsnya masih satu, nanti adalah itunya bisa bisa sama persis sebetulnya seperti yang di PHP ya, seperti itu. Nah, ini sudah mulai banyak nih, dari 30 orang. Kalau tadi baru mulai, awal baru cuma 20 orang. Ya. Oke, tidak ada ya, tidak ada lagi yang bertanya. Saya akan jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ya. Perubahan-perubahan yang terjadi di aplikasi yang sekarang. Saya mulai dari si admin.php-nya dulu ya. Di sini mulai dari function index ya. Itu kalau waktu kemarin itu kita pakai result ya. Nah, resultnya itu kan ada saya pindahkan semua, ada yang pakai row, ada yang pakai result gitu ya, ada yang resultnya ditaruh di sini, ada yang row-nya ditaruh di model. Jadi semua saya seragamkan untuk package data, maksudnya data yang diambil itu baik itu mau result atau row, ini saya tunjukkan, itu semuanya berada di model. Jadi tidak ada yang berada di controller. Jadi di controller itu hanya memanggil si nama fungsinya saja seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. This mahasiswa tampil data aja udah panggil fungsinya aja gitu ya. Nah, sementara untuk bagaimana cara si data itu ditampilkan, misalnya mau result atau row itu berada di mahasiswanya. Nah, sekarang kita lihat si mahasiswanya. Nah, ini ya. Nah, untuk tampil data sendiri, nah resultnya ada di sini ya. Resultnya di sini. Ini kan kalau misalnya kita pakai result, berarti kalau data yang akan ditampilkan lebih dari satu row ya. Sementara kalau yang hanya untuk satu data saja, saya pakainya row di sini. Nah, ini semuanya berada di model, jadi supaya seragam aja ya. Jadi cara yang digunakan kita pakai cara satu biar konsisten, maksudnya begitu. Terus dari mulai tampil data, ini ya tampil data sudah, kita balik lagi. Nah ini tampil data, langsung tinggal load view seperti itu. Terus untuk yang fungsi tambah ya, fungsi tambah data. Fungsi tambah data di sini waktu kemarin kan ada files ya di sini ya untuk mengambil data files. Nah, karena kita tidak perlu, sebetulnya tidak diperlukan sih untuk files karena tidak ada apa sih variabel tersebut ternyata tidak digunakan gitu ya di sini, tidak nyambung langsung ke sini. Karena si fungsi upload-nya itu sendiri dia langsung memanggil variabel foto ya. Variabel foto ini yang dikirim secara post. Jadi dia langsung ke sana. Jadi secara teorinya kita tidak memerlukan fungsi yang sebelumnya kita fungsi variabel yang sebelumnya kita deklarasikan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Terus sama dengan waktu kemarin itu ada pakai files ya. Nah, kapan kita menggunakan files ini? Kalau misalnya kita memang membutuhkan informasi tentang path-nya gitu ya, atau tentang ekstensinya, tentang namanya gitu ya, itu bisa seperti itu. Tapi karena si file upload-nya itu kita hanya membutuhkan namanya saja, jadi sebetulnya tidak diperlukan juga ini gitu. Jadi kita bisa langsung bisa kita hapus ya, tidak diperlukan. Lalu di sini langsung ya, di sini yang harus jadi catatan allow types-nya ya untuk tipe filenya ya. Nah, tipe filenya dia akan
dia nggak boleh ada spasi nih, nggak boleh ada spasi. Jadi JPEG, PNG, GIF ini tidak boleh ada spasi. Nah, terus path-nya sendiri kan sudah kita tentukan. Jadi kita tidak memerlukan informasi dari si file tersebut berada di mana. Nah, ini path-nya sudah kita tentukan untuk destinasi upload-nya. Nah, terus saya tambahkan untuk yang size-nya yang kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana kalau untuk maksimal size gitu ya. Nah, kalau untuk maksimal size itu sebetulnya di sini settingannya kita tambahkan max size. Di sini ada tulisannya 5.000. Nah, ini satuannya sebetulnya kilobyte. Jadi kalau 5.000 kilobyte itu setara dengan kurang lebih ya, kurang lebih sekitar 5 mega. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita maksimalnya mau 100 mega gitu ya, nggak mungkin lah kalau file gambar 100 mega. Foto-foto kan biasanya paling besar itu 5 mega atau 7 mega ya. Nah, itu tergantung. Ya, kecuali pakai yang megapikselnya tinggi gitu. Itu bisa kita tambahin aja sesuai. Kalau mau 10 juga sesuai. Nah, kalau misalnya untuk supaya si servernya tidak berat, otomatis ya kita kecilin. Misalnya maksimal size-nya cuma 1 mega. Nah, bisa seperti ini. Berarti kan ini 1000 ya, 1000 kilo. Artinya sekitar 1000 mega. Ini saya kasih contohnya 5 mega aja. Nah, ini ada penambahan di sini. Nah, terus yang di line 27 di slot library, load ini untuk meload semuanya, config-config yang ada semua. Nah, terus if-nya saya ganti lagi ya. Karena kalau kemarin kan kita pakai not ya, pakai not. Nah, gitu ya. Jadi kan kalau not berarti kan logikanya terbalik gitu ya. Nah, sekarang saya nggak pakai not, tapi saya bikin langsung aja. Jadi mungkin lebih lebih mudah dibaca lah, lebih mudah dibaca misalnya if upload ini berhasil kan kayak gitu ya. Jika upload ini berhasil, maka maka lakukan perintah ini gitu ya. Maksudnya lakukan perintah ini artinya si file variable foto ini apa namanya kita apa namanya variable foto ini kita catat namanya ya. Si variable foto ini akan mencatat nama file yang akan kita upload apabila berhasil. Sebentar, ini penting terus ya. Oke. Nah, di sini untuk file uploadnya. Terus ada lagi kalau misalnya else, artinya kalau gagal. Jadi kalau kemarin kan logikanya terbalik begini ya. Tapi kalau misalnya apa namanya dibikin seperti ini berarti di logikanya dari awal kalau misalnya ini true berarti si file menjadi apa namanya nama filenya langsung disimpan di variabel foto. Nah, jika gagal artinya ini perintah ini gagal atau fails hasilnya tidak berhasil maka yang dijalankan adalah else-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau else fotonya menjadi no image ya seperti itu. Nah, ya seperti itu. Nah, terus di sini ada perintah gagal upload. Terus kalau bawahnya sih sebetulnya tidak ada perubahan. Nah, ini ada dua apa? Kalau bisa seperti kemarin ya caranya ya. Jadi di backup kalau yang update apa? Pertemuan 12 itu kan yang awal. Nah, sekarang ini yang pertemuan 13 sudah mulai dirapihkan ya, sudah mulai dirapihkan, dikonsistenkan untuk perintah-perintahnya. Nah, mudah-mudahan sih bisa lebih apa dipahami ya, lebih mudah dipahami. Nah, kalau ini bawahnya sih sama aja, tidak ada perubahan. Terus yang input datanya ini tidak ada perubahan. Ini untuk yang function tambah ya. Tentunya untuk yang function update juga sebetulnya tidak perubahannya sama ya. Saya nggak panggil files, ini tetap ada max size-nya, ini juga sama begitu ya. Terus ini juga sama seperti ini ya. Nah, cuman ada pemanggilan yang old files-nya tetap sama, ini tidak ada perubahan. Jadi kurang lebih sama kalau untuk yang update ya. Nah, kecuali kan kalau yang update itu dia manggil dulu ya, manggil dulu satu apa namanya sebelumnya si edit ini kan dia manggil dulu jadi get data. Cuman nanti saya jelasin deh satu-satu supaya nggak loncat. Tapi saya ingin ngasih tahu aja bahwa yang di atas dengan yang di bawah ini kurang lebih sama perubahannya. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan.
Pak, untuk yang tadi ukuran Pak, Gimana ukuran? itu kan dibatasi 5.000 ya Pak ya, atau 5 MB. Nah, kalau misalkan filenya lebih dari itu, nanti sistemnya gimana? Menampilkan error atau gimana Pak? Dia gagal upload. Nah, dia gagal upload itu berarti otomatis fotonya di sini. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan error, bisa aja ya kita tampilkan error, misalnya gagal upload. Nah, kita bisa bikin satu page lagi di sini di else-nya. Jadi di else-nya itu kita nge-load view lagi khusus untuk yang gagal. Jadi kita kasih pesan gitu, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini tidak memenuhi kriteria, otomatis kan ini jadi gagal ya, yang if ini ya. Nah, yang if ini kan jadi gagal. Nah, ketika if ini gagal, berarti yang dijalankan yang ini. Nah, disinilah kita nambahin sisipin. Mau kita munculkan message-nya bahwa gagal upload, misalnya karena mungkin karena filenya terlalu besar atau tipe datanya tidak sesuai, begitu ya. Nah, seperti itu. Begitu ya, paling ya. Berarti tetap untuk pesan errornya itu kita yang bikin Pak ya, bukan bawaan sistem dia langsung nampilin pop up gitu ya. Iya, bawaan sistem. Karena kalau dari bawaan maksudnya kalau kita bikin sendiri kan mudah dipahami. Nah, kalau yang bawaan sistem itu dia hanya menampilkan pesan, tapi pesannya pakai bahasa Inggris biasanya. Makanya pakai bahasa Inggris, dan biasanya kan kalau kayak gitu nggak yang hanya apa bahasa, maksudnya biasanya programmer aja yang tahu gitu, karena message-nya juga message teknik sih ya gitu. Bisa juga menampilkan seperti itu, tapi nggak saya sarankan sih. Saya sarankan sih lebih supaya bagus itu si aplikasinya, ya kita bikin aja baru di sini gitu, bikin lagi si eh, page baru lah untuk menampilkan errornya seperti itu. Oke, bisa ya Oke Pak. saya. Jadi di sini letaknya ya, kalau misalnya ingin menampilkan error, kita bikin aja kayak bikin load view lagi aja di sini. Di sini load view ya. Dan kalau gagal kan si foto HTML-nya ya, ya maksudnya si variable fotonya jadi no image. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja this gitu ya. Load. Nah, this load view ya, seperti itu. Oh, sorry, jadi ke sini nih. Nah, lalu nanti kita panggil ininya namanya, misalnya kita bikin aja error upload ya. Nah, nanti kita bikin di view-nya error upload.php gitu. Nah, itu untuk menampilkan pesannya. Di situ kan pesannya bisa tetap kelihatan. Nah, bisa seperti itu ya. Atau kita bisa juga pakai pop up misalnya. Kalau mau pakai pop up ya. Nah, kalau mau pakai pop up tapi custom ya. Pakai pop up kita bisa pakai yang seperti yang waktu mau hapus ya. Yang mau hapus. Yang dihapus itu kan ada pakai JavaScript ya. Nah, itu juga bisa pakai pop up seperti itu. Nah, dihapus data, ini yang ada di kalau nggak salah di sini nih, di view. Di mahasiswa. Nah, ini kita bisa pakai ini ya. Bisa pakai confirm ya, JavaScript return on click. Nah, ini bisa kita pakai. Itu juga untuk pop up-nya. Nah, seperti itu. Kalau nggak mau bikin file ya, bisa seperti itu. Ya, pilihannya macam-macam sih, bisa seperti itu juga. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang ini file upload? Belum, Pak, belum ada. Belum ya. Oke. Iya, Pak. Ya, ini mudah-mudahan bisa lebih dipahami ya, karena ini kan lebih gampang, logikanya lebih sederhana lah. Kalau kemarin kan saya dibalikin gitu, karena dibalikin itu supaya langsung ke si no image-nya gitu, tapi bisa juga dibalikin seperti ini supaya lebih mudah dipahami aja sih. Oke, saya lanjut ya. Setelah yang function tambah, nah function tambah kan seperti itu perubahannya khusus untuk yang upload. Nah, sekarang kan setelah tambah itu kita akan ngebuka yang tombol yang ini nih. Nah, ini kan tambah sudah ya, yang print juga sudah. Tombol yang ini nih, yang
view ya, yang view-nya, yang view detailnya gitu ya. Nah, view detailnya. Nah, yang view detailnya itu kan akan ngebuka si controller detail ya. Nah, di sini controller detail itu kan akan memanggil detail data. Nah, di sini saya juga lakukan perubahan, row-nya itu tetap di M ya, tetap di M mahasiswa. Nah, di sini. Kan di sini function data dia akan memanggil, nah saya buka dulu ya supaya nggak bingung nih dari sini nih, dari M mahasiswa. Kan dia akan ngebuka si mana ya? Nah, ini detail ya, admin detail, lalu mengirimkan ID. Nah, admin detail dia akan ke sini, ID langsung dikirim ke M model detail data. Nah, si detail data itu ada di M mahasiswa. Nah, di M mahasiswa. Nah, detail data di sini saya langsung menggunakan kalau waktu kemarin tuh kalau nggak salah where-nya kan pakai array ya. Nah, ini saya seragamkan. Sekarang yang pakai where-nya, where sama dengan itu semuanya saya pakai seperti ini modelnya. Maksudnya pengetikan where-nya seperti ini. Where ID, ID maksudnya ID field ID sama dengan ID. Nah, dibikin seperti ini. Lalu untuk row-nya juga disamakan ya. Maksudnya semuanya row ada di model, nggak ada yang ada di result row atau nanti ada yang pakai result array itu sebaiknya semuanya adanya di M mahasiswa. Jadi itu berhubungan dengan package apa cara datanya mau ditampilkan seperti apa atau mau diambilnya seperti apa. Nanti setelah datanya di package di return ya, nah baru kan di controllernya itu diolah mau mau seperti apa. Supaya apa? Supaya ketika di bagian controllernya itu lebih konsisten kita manggilnya. Walaupun kan bisa ya kita di sini juga pakai row-nya di sini atau result-nya juga di sini. Cuma kalau misalnya dibuat seperti ini berarti yang ada di controller itu tinggal manggil function-functionnya aja. Nah, itu kan tinggal manggil function, ini juga tinggal manggil function. Ya, seperti itu. Yang detail juga sama. Jadi kalau ini manggil detail, nah ini kan ya. Nah, detail data, where-nya yang tadinya where-nya pakai sistem array, nah ini saya langsung samakan seperti ini walaupun bisa. Artinya pelajaran yang kemarin-kemarin itu masih bisa digunakan, tapi itu sebagai pilihan aja ya, sebagai pilihan aja mau gaya penulisannya seperti apa. Nah, sekarang yang sekarang saya bagikan itu sudah disamakan semua. Nah, itu yang untuk detail data ya. Dari detail data hanya menampilkan detail data aja. Kemudian dari detail data dari yang delete, nah delete juga sama yang hapus ya. Hapus ini kan akan masuk ke admin hapus ya. Nah, ini admin hapus ya. Admin hapus. Kita lihat di sini admin hapus itu dia akan memanggil get ID kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, ini ya, function hapus. Nah, si function hapus ini ya, function hapus ini sama, dia langsung get foto dan row-nya di belakang di sini. Get foto saya taruh di atas karena setelah input hapus ya, ini get fotonya di sini. Select TB, nah where-nya disamakan. Jadi semua yang menggunakan where itu saya samakan semua. Ini where untuk select, ini where untuk delete ya. Ada juga nanti where untuk update, nah itu sama. Where ID sama. Terus di sini juga ada beberapa perubahan. Yang kemarin itu seperti yang di yang diedit ya kalau nggak salah ya, bukan maksudnya yang di sini, yang dicetak nih, yang di detail. Yang di detail itu kan ada where ya kalau nggak salah yang dikirimnya. Nah di sini nih. Nah, di detail itu kan ada where-nya. Nah, where-nya itu nggak saya ganti, tapi merubah menjadi ID aja. Jadi yang dikirim itu berupa variabel ID aja gitu. Jadi nggak maksudnya diseragamkan lah. Kalau cara kemarin kan berarti ada yang dikirim pakai where-nya, bisa gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, di sini mudah-mudahan masih bisa Iya, diikutin Pak. ya. Oke. Ya, di sini saya lanjutkan lagi.
Ini untuk yang hapus tadi sudah. Dia kan yang hapus itu dia memanggil mana ini? Nah ini hapus ini dia akan memanggil get foto. Nah get foto isinya seperti ini ya. Row-nya di sini ya, return-nya semuanya di sini. Yang kemarin-kemarin ada query gitu ya, variable query di return ini saya hapus semua. Saya ganti langsung aja dengan seperti ini. Jadi di sini nggak ada variable-variable yang gantung di sini nih. Semuanya diseragamkan. Jadi supaya lebih teratur aja dalam pembuatan aplikasinya. Jadi ini juga saya sarankan juga kalau nanti bikin aplikasi seperti ini supaya kitanya juga tidak terlalu membingungkan ya untuk editingnya. Jadi sebetulnya untuk editing si programmernya ya fungsinya ke sana gitu. Jadi supaya nggak seragam aja sih menulisnya. Nah, oke ini sudah yang hapus. Lalu setelah itu dari hapus itu masuknya ke edit ya. Nah di sini edit yang dipanggil adalah controller admin dan variable bukan variable function edit ya. Nah si function edit ini sama ya, dia akan memanggil sebuah data dulu. Nah di sini nih function edit ini dia hanya ada ID saja, ID. Nah ini sama this langsung get data ID. Nah waktu kemarin tuh ini kita pakai where. Nah ini saya baru ingat ini pakai where dulu itu. Nah where-nya itu saya ganti ya. Where-nya langsung aja yang dikirimnya adalah ID dan si nama tabelnya gitu ya. Langsung si nama tabelnya aja yang dikirim seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Tadi ada yang raise hand. Rahmat Ogi, silakan. Gimana? Enggak Pak, kepencet Pak tadi. Kirain mau nanya. Saya di sini langsung raise hand. Oke. Ya, nanti kalau ada yang mau nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Ini saya sambil jelasin. Baik, dari sini edit sudah. Ini kan manggil data yang kemarin itu pakai where. Nah, ini saya ganti langsung kirim ID aja. Langsung kirim ID, dia manggil get datanya ya. Get datanya di sini. Ini juga kalau nggak salah jadi berubah datanya. Kalau kita buka aja deh yang sebelumnya supaya nggak terlalu bingung ya. IM. Nah, ini admin yang sebelumnya. Nah, admin yang sebelumnya ini kan ada, nah, dibandingin deh. Nah, ini kan, kalau kayak gini lebih enak nih. Pembandingnya lebih enak menjelaskannya. Ya. Ini yang terbaru, ini yang lama ya, yang sebelumnya. Nah, kalau di sini yang bisa dikecilin nggak nih? Ya, bisa. Oke. Nah, oke di sini. Nah, ini kelihatannya perubahannya. Nah, kalau yang sebelumnya ini ada files, ini sekarang sudah nggak ada. Terus yang sebelumnya ini pakai logikanya dibalik, yang ini sekarang juga sudah dibalik. Yang true duluan gitu ya, baru yang false-nya di sini. Nah, ini kan kalau kemarin kan seperti ini ya, terbalik tuh. Terus khusus untuk yang hapus data ya, hapus itu awalnya di sini ya pakai not ya di sini not sama dengan image. Nah, maka akan seperti ini ya hasilnya. Oh ya, ini ada perubahan nih. Oh ya, ini kemarin saya ada yang lupa nih. Jadi waktu menghapus data itu harus ada if dulu ya, harus ada if dulu. Ini saya lupa di sini, harusnya ada if dulu di sini untuk ngefilter jadi supaya si file no image-nya nggak kehapus. Tapi kalau misalnya nggak dikasih if dihapusnya, ini nanti ditambahin aja ya dari file yang dibagikan. Kalau yang hapusnya kalau di bagian sini nggak dikasih if, nanti ketika si data itu adalah no image, nanti si file no image-nya bakal kehapus otomatis. Kita harus bikin lagi ya. Nah ini saya lupa, saya tambahkan ini tadi harusnya ada ini.
terus ada ini untuk dino image-nya karena yang di-update itu sudah ada ya. Kalau yang dihapus ini nggak ada, saya lupa nambahin ya. Nanti tinggal tambahin aja ya filenya. Nah, ini sama, terus ini mahasiswa. Nah, ini nih where-nya. Jadi sebelumnya kan ada where ya. Nah, sebelumnya kan ada where di sini. Setelah unlink itu ada where. Nah, sementara yang sekarang itu where-nya saya ganti tidak pakai where tapi yang dikirim adalah ID. Jadi makanya di sini yang hapus data itu berubah menjadi hapus data di sininya parameternya berubah menjadi ID. Yang awalnya where. Nah, teman, yang M-nya juga sama berubah seperti itu. Terus untuk function edit ya. Nah, function edit di sini pakai where juga. Nah, where-nya saya ganti, terus ada result di sini. Nah, result-nya nggak ada di sini ya. Saya pindahkan ke M yang tadi saya jelasin. Jadi semuanya diseragamkan. Jadi nggak istilahnya mah nggak apa ya, nggak berantakan lah di sini ya. Beda-beda gitu. Sekarang lebih dirapihkan. Nah, jadi yang dikirimnya terus ini karena di sini kan ini pakai result ya. Ini ada perubahan. Itu untuk function edit itu ada perubahan. Ini kan pakai result. Nah, kalau pakai result itu kan berarti kita pakai for each ya karena dia lebih dari satu. Tapi kalau di sini yang edit ini kan sebetulnya sekarang kita lagi ngebahas edit. Yang edit ini kan dia get datanya nggak pakai result tapi pakai row. Jadi saya ganti ini awalnya result, saya ganti jadi row. Nah, supaya lebih mudah aja karena kita hanya memerlukan satu baris aja. Nah, kalau pakai row itu nggak bisa pakai for each, jadi harus langsung ya. Makanya di sini indeksnya saya rubah, yang tadinya mahasiswa indeksnya, ini yang tadinya mahasiswa, jadi MHS gitu ya. Sehingga nanti kalau saya buka si apa ya, yang view edit. Nah, view edit ya. Nah, di view edit-nya yang tadinya di sini pakai for each ya. Ini saya buka dulu yang 12 supaya biar kelihatan perubahannya. Nah, ini ya, ini yang edit. Ini yang sebelumnya, ini yang sekarang ya. Yang sebelumnya itu kita menggunakan for each. Kenapa? Karena kita ngambil datanya pakai result. Nah, sementara yang sekarang saya manggil datanya pakai row ya, pakai row. Nah, otomatis kalau pakai row karena ini sudah pakai MHS, berarti kan di sini saya panggilnya ya harus MHS juga ya. MHS sama gitu. Nah, berarti supaya ini sama MHS, jadi supaya ini nggak diedit terlalu banyak lah gitu, supaya diedit nggak terlalu banyak. Nah, saya lebih baik ngedit yang ininya, yang tadinya seperti ini, yang tadinya di sininya adalah mahasiswa ya. Nah, ini tadi. Nah, edit mana ya? Sebentar. Nah, ini edit. Nah, yang tadi editnya mahasiswa, sekarang langsung pakai MHS. Karena saya nggak pakai for each. Nah, terus yang di controllernya, khusus untuk yang edit itu, nah saya pakai row. Kan kalau yang sebelumnya result ya. Nah, ini saya pakai row. Jadi supaya hanya menampilkan satu data dan dari sisi memori pun lebih ringan ya daripada pakai for each. Nah, seperti itu. Ya, kembali lagi ya ke admin. Nah, kembali lagi di sini. Oke, dari sini ini mahasiswa ya perubahannya. Ini ada banyak perubahannya untuk yang edit. Sekarang untuk yang update. Nah, yang update-nya tadi sudah dibahas sedikit. Yang untuk delete-nya, maksudnya untuk apa namanya upload-nya sama ya, sama persis dengan yang di atas.
Nah, ini kan kalau bisa dilihat perubahannya, awalnya di sini kan ada variabel jadikan foto, padahal di sini juga nggak diperlukan si files tersebut. Si variabel ini tidak diperlukan di awalnya karena dia langsung nembak ke atas gitu, langsung nembak ke yang sebelumnya, ke file ini gitu yang nembak, bukan ke variabel ini. Nah, sementara variabel ini juga nanti ditimpah isinya seperti ini ya. Jadi otomatis ya saya rubah aja. Jadi nggak perlulah pakai yang ini, tapi kita panggil langsung ya. Do uploadnya di sini, terus filenya juga perubahannya di sini. Nah, itu untuk yang update, terus untuk yang hapus. Nah, yang tadi juga saya kasih tahu ya. Nah, di sini kan sudah ada if-nya. Kalau yang tadi di atas nggak ada if-nya, jadi tambahin aja if-nya. Nah, ini sama ya. Ini masih sama untuk yang hapus, tidak ada perubahan. Ini juga sama. Terus di sini, nah, update di sini. Nah, di sini ada where ya. Tadinya kan update data where. Terus ada tiga parameter, ada where, ada data, ada TB. Nah, ini yang dikirim cuma ID, data, sama mahasiswa. Sehingga MHS-nya untuk update data itu juga dirubah. Update data yang tadinya di sini where, jadi ID ya. Terus di sininya where-nya kan juga berubah jadi seperti ini. Tidak menggunakan langsung di sini. Nah, jadi bisa lebih sederhana. Jadi sama ya, ini prinsipnya ketika ada where, from, atau select, sebelum bawahnya dieksekusi itu bisa dijalankan. Jadi misalnya, maksudnya kalau si A itu kan ini duluan gitu, si kriteria duluan, baru di bawahnya dieksekusi. Dan prinsipnya sama untuk yang update, untuk yang delete ya, sama yang select ya, itu sama. Jadi semuanya dijalankan dulu, from-nya, where-nya. Nah, ini juga where-nya dulu, baru terakhir mau delete atau mau update. Oke, nah seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, izin tanya. Boleh, silahkan. Jadi kan gini Pak, misalnya di sini kan ada tabelnya mahasiswa aja gitu. Misalnya ada tabel mahasiswa, terus misalnya mata kuliah atau satu lagi dosen gitu ya Pak, ada Ya, 3. betul. Nah, berarti nanti bikin adminnya tuh kayak misalnya untuk admin mahasiswa, admin pelajaran-pelajaran gitu atau gimana Pak? Apa sama Ya, kayak waktu pembahasan Bapak yang waktu pertemuan 11 kayak gitu? iya. Jadi kan di sini saya kan belum bahas ke Fire Session ya. Nanti kan ada di sesi login ya, sesi untuk pembahasan tentang login. Jadi nanti rencana, tapi nggak apa-apa saya bahas aja. Jadi rencananya nanti itu ini saya sambil buka ya, sambil buka share-nya, share screen-nya biar lebih jelas. Bentar. Nah, jadi rencananya ini kenapa saya kasih nama admin? Karena nanti bakal ada misalnya user lain atau bertipe misalnya mahasiswa lah. Jadi ini kan dashboard admin gitu. Ini tampilan untuk dashboard admin. Nah, si dashboard admin ini dia yang mengatur, dia bisa mengakses ini semua gitu. Dia bisa mengakses data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah. Jadi satu controller gitu, satu controller untuk admin. Nah, sementara nanti kalau udah belajar yang masuk ke sistem login, nanti di sini bakal ada controller baru, misalnya controller untuk mahasiswa. Nah, berarti untuk mahasiswa di sini tampilannya berbeda. Jadi nggak, si mahasiswa kan dia hanya bisa mengakses data mahasiswa aja, maksudnya, tapi nggak bisa ngedelete, dia hanya bisa ngedit aja, ngedit gitu ya, tapi ngeditnya juga nggak semuanya. Misalnya update data nomor telepon, nah seperti itu. Nah, tampilannya berbeda, berarti kan view-nya beda, terus ininya juga beda kan, dashboard-nya juga pasti beda. Nah, jadi kan biar semua yang urusan tentang admin itu ada di controller admin. Terus semua yang urusannya tentang mahasiswa ada di kontrol mahasiswa. Begitu juga kalau misalnya saya bikin user yang lain seperti dosen gitu ya. Nah, dosennya juga sama, berarti urusannya untuk dosen aja. Nah, otomatis kan di sini paling tidak ada 3 tabel ya. Nah, ada 3 tabel, ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, dan maksudnya 2 tabel lah, enggak, 3 tabel. 3 tabel, tabel pertama mahasiswa, tabel kedua adalah dosen, yang ketiganya adalah si usernya. Nah, user itu yang mengatur si hak aksesnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk si tabel-tabel itu bagaimana? Ya ini, misalnya untuk menampilkan tabel mahasiswa, ya berarti kan
view-nya ya view mahasiswa, untuk dosen ya dosennya view-nya view dosen juga, masing-masing satu file gitu, terpisah-pisah gitu. Ya, kebayang nggak rencananya seperti Kebayang. apa? Kebayang ya? Berarti Pak misalnya si admin itu tuh bisa ngakses semuanya, kayak si mahasiswanya tuh bisa dia ubah, si Iya, mata kuliahnya tuh bisa dia ubah kayak gitu Pak. iya. Tampilannya Nah, tampilannya kan seperti ini admin. Jadi dia bisa masuk ke file mahasiswa. Dia bisa ngelihat dosen. Misalnya kalau saya klik di sini ada file dosen ya. Nah, Iya. begitu. Jadi istilahnya admin itu kayak super user lah, super user yang bisa ngatur semuanya. Dan Semuanya. biasanya sebuah sistem itu pasti ada super usernya, pasti ada yang untuk ngatur-ngaturnya, kayak mau riset data kayak gitu, seperti itulah. Ya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini udah bisa ngeprint ya, maksudnya materi ngeprint kan udah masuk ya, jadi bisa ditambahkan nanti kalau untuk menambahkan laporan. Lalu untuk mungkin minggu depan itu akan saya bahas ekspor data. Jadi bisa nge-export data ke Excel, ke PDF ya, ke Excel dan ke PDF. Walaupun dari fitur print itu kan kita bisa bikin PDF ya, asal kita sudah ngeprint data si aplikasi PDF-nya. Tapi kalau misalnya ada teknik ekspor langsung ya bisa gitu. Nanti kita bahas minggu depan lah untuk itu ya, untuk ekspor datanya. Nah, setelah ekspor data baru nanti kita masuk ke sistem session. Nah, mungkin minggu depan saya akan lebih lengkapin lagi ya si database-nya. Saya mungkin akan tambahkan database dosen gitu ya, sama database mata kuliah. Jadi mungkin ada sedikit gambaran lah harus seperti apa ya, begitu ya. Mungkin seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Mengenai materi atau mengenai proyek, silahkan. Pak, kalau yang untuk search gimana, Pak? Untuk searching, ya, searching minggu depan sama. Nanti barengan dengan si ekspor, karena itu satu paket lah ya. Jadi nanti ini saya rencananya, sebentar saya tampilkan dulu. Ya, nah rencananya, nah nanti di sini ya. Nanti rencananya di sini bakal ya ada tombol tambah, print, terus ada ekspor di sini. Nanti di sini ada search ya. Nanti search-nya yang ada di sini semua kayak gitu. Jadi sekalian untuk minggu depan biar materinya agak sedikit banyak, kalau hanya untuk ekspor aja sedikit. Jadi nanti saya tambahin buat yang search-nya juga. Seperti itu ya. Oke, baik, Pak. Oke. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Pak, biasanya kalau misalkan password itu, biasanya kalau contohnya password ya Pak, untuk ngatur si password itu harus misalkan minimal ada huruf besar, huruf kecil sama angka itu ininya apa ya Pak? Tipe datanya. Oh ya, kalau tipe datanya sebetulnya tetap varchar ya. Tipe datanya tetap varchar. Cuma kita harus kayak nambahin lagi, bukan plugin ya, kayak nambahin lagi script gitu, kayak nambahin script untuk ngebaca bahwa si password itu harus berisi tentang berisi karakter gitu kan ya. Kan password itu harus isi karakter, terus isinya Yap. angka gitu ya, huruf, atau ya ada 3 kan ya, ada karakter, huruf, angka, terus harus minimal misalnya 8 ya, seperti itu. Nah, itu bisa sih nanti ditambahkan. Nanti kita belajar pas di pertemuan 15 ya tentang session. Session sama login, sistem login. Jadi sistem login itu termasuk untuk penentuan itu. Jadi nanti kan kalau misalnya ada sistem login itu kan nanti ada sistem rubah password gitu. Nanti hubungannya untuk ke sana gitu ya. Oke, ada lagi?
Nanti Oh, di ya Pak. saya Makasih. nanti saya ini deh, saya tambahin untuk itu, untuk yang yang seperti itu ya, untuk syarat pengisian password gitu. Nanti kalau misalnya nggak sesuai, berarti nanti error gitu. Bukan error sih, ngasih pesan gitu ya, bahwa ini passwordnya tidak, itu istilahnya apa ya, istilahnya tuh form validasi, form validation gitu istilahnya tuh. Nanti di situ bisa kita bikin. Ya Pak. Oke. Baik, ada lagi? Ya Pak, Bapak makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Session, login, terus udah sih sebetulnya materi kita udah mau selesai. Jadi sudah mau dekat UAS ya. Nanti makin lengkap lah ininya apa, info apa, tools-toolsnya untuk sistem apa, project yang akan dibuat ya, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Apa cukup jelas materinya? Pak, cukup jelas. Atau selesai ini? Kalau tidak ada yang bertanya, sebetulnya ya selesai sih, materinya udah selesai sebetulnya. Jadi tinggal dicoba aja. Pak, mau nanya, Boleh, silahkan, pasti. kalau misalkan kita dari ini mohon maaf agak menyimpang Pak dari materinya. Ya, gimana? Apa-apa. Nah, kalau misalkan kita kan ada GFOAM ya, bukan GFOAM, sorry, kayak Google Sheet gitu ya Pak ya. Google Sheet. Nah, terus kita mau bikin ke programnya gitu Pak, harus kita ke PHP My Admin dulu untuk di synchronize dulu ke Gdoc sheet-nya atau harus gimana Pak? Atau kita bisa langsung ke Sublime-nya, bikin programnya, bikin codingnya? Yang maksudnya koneksi ke Google ya, API Google atau Iya, gimana? betul. Ya, kalau ke API Google ya berarti kita langsung script-nya langsung ke Sublime-nya. Cuman kita harus tahu akses ke Google-nya, sama kayak kita ngeakses peta kan ya, map ya. Itu kan Iya. ada ininya gitu, istilahnya tuh API. Jadi harus hafal API-nya. API untuk Google Sheets-nya tuh seperti apa aja gitu. Nah, itu biasanya di-open sama Google-nya, dikasih gitu. Oh iya, Kalau di webnya itu ya? nggak ke webnya sih, jadi kita buka, cari aja API Google, API Google Sheets. Nah, itu nanti ada tuh apa maksudnya script-scriptnya, misalnya mau ngakses field apa, nama istilahnya, nama tujuannya apa, kayak gitu bisa seperti itu. Cuman itu harus belajar API sih, agak ribet itu sebetulnya. Oh gitu. Jadi kita harus tahu API-nya dulu. Ya, harus tahu API-nya Google-nya. Jadi untuk akses ke Google-nya itu seperti apa, baru bisa kita komunikasi. Karena kan itu istilahnya beda aplikasi ya, beda aplikasi. Misalnya kita aplikasinya sendiri CI, terus yang satu lagi kan Google punya aplikasi sendiri, walaupun itu basisnya seperti spreadsheet, tapi sebetulnya itu web sebetulnya. Nah, untuk akses itu berarti kita perlu kayak jembatannya lah, jembatan antara komunikasi datanya ya. Nah, si komunikasi datanya itu biasanya disebutnya API. Apa tulisannya API gitu ya? Application apa gitu. Tujuannya sebetulnya untuk komunikasi gitu, komunikasi antar dua aplikasi seperti itu. Oh gitu. Saya sih udah bikin Pak, cuman kayaknya kalau yang dari Bapak kan itu kan harus ke controller, kayak terus ke view-nya, tampilan untuk usernya gitu ya Pak. Cuman kalau saya nggak langsung jadi saya langsung komunikasiinnya nggak dari controller atau view, jadi langsung gitu Pak, nggak pakai. Nah itu nggak secure banget buat saya, menurut saya gitu, takutnya gampang dijebol kalau kalau nggak, iya. Ya, kalau itu kan berarti pakai sistemnya, ya maksudnya gini, kalau langsung nembak begitu kan istilahnya seperti apa namanya, PHP native ya. Mungkin seperti itu kan? Iya, betul Pak. Nah, betul. sebetulnya kalau sudah punya akses bisa dibikin seperti PHP native. Nah, kita bisa rubah ke controller gitu. Nah, kan
jadi gini, logiknya kalau PHP native itu kan cuma satu file. Nah, ini ya, saya kasih jelasin. Betul. Misalnya, nih ya, coba saya buka dulu biar lebih jelas. Nah, ini kalau di PHP native, ini saya kasih contoh yang ini aja nih, yang admin LTI. Nah, admin LTI itu kan dia punya cuma satu file, ya. Satu file itu untuk menampilkan indeks lah. Katakanlah ini admin LTI ini kan untuk menampilkan indeks satu file itu hanya butuh satu file. Sementara kalau untuk diubah ke CI berarti kita harus bikin controllernya. Iya, Nah, betul, harus ke ya, controllernya. kita bikin controllernya, sementara si PHP natif yang kita bikin tadi yang pertama itu jadi view-nya begitu. Jadi view-nya. Jadi kan ini kita udah jadi nih PHP native-nya nih, maksudnya kita udah bisa nembak nih ke Google pakai script langsung gitu. Nah, itu berarti Iya. view-nya, itu view-nya. Nah, sekarang Iya, untuk itu berarti betul itu view-nya. Nanti controllernya. kontrolnya kita bikin kontrolnya supaya nanti yang ditampilkannya bukan si file si view-nya tapi kontrolernya. Ya modelnya kayak begini. Misalnya ya, kalau yang tadi ya view-nya lah kayak ini yang mahasiswa. Ini kan view-nya mahasiswa. Nah, untuk menampilkan mahasiswa ini berarti kita bikin kontrolernya admin untuk mengakses mahasiswa. Nah, mahasiswanya kan pakai ini langsung. Nah, menambil datanya ini aja. Langsung load view mahasiswa aja udah bisa kalau tidak ada data yang dikirim. Jadi tetap aja. Jadi kita nge-load yang dari data di data view itu kita ya, Pak ya? Iya, jadi misalnya ini view-nya, view yang tadi PHP native kita. Berarti kita pengen manggil dari sisinya itu ya? manggilnya dari sini, dari si controller. Jadi this load view udah selesai, bisa dipanggil. Gitu. Ya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Oke, sip. Oke, ada lagi? Ya. Mudah-mudahan nih semangat nih ya bikin projectnya ya. Pada semangat. Sebetulnya target saya sih kenapa dibikin project ini supaya memang ngalamin aja ya, ngalamin bikin project bareng-bareng tuh kayak gimana berdua, terus tapi pakai pendekatannya CI. Mungkin kan yang semester kemarin juga sama ya, kalau nggak salah project juga ya, kalau nggak salah. Kalau semester kemarin yang PHP kan ya, itu project base atau langsung tes? Saya nggak tahu juga sih waktu itu. Enggak, Pak. Project Waktu juga? itu tes aja, Di Pak. tes itu doang, Pak. Oh, di tes aja ya? Materi ya? Oh, materi Iya, ya. interview gitu. Ya berarti memang belum ya, memang enaknya project base itu supaya ngalamin cara mengelola file, walaupun sederhana, nggak harus apa namanya canggih gitu ya, bagus gitu, tapi yang jelas komplit lah semua file, bukan komplit ya, maksudnya si fungsi-fungsinya bisa kita jalankan yang sudah kita pelajari, intinya sih ke sana gitu ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk view model controller ya sebetulnya itu udah maksudnya udah, kalau saya lihat sih kemarin udah pada bisa ya. Nah, ini lebih dibiasain aja sih. Karena nanti kalau nggak salah kalau mobile programming belum dapat ya sekarang ya? Atau sudah dapat? Belum, Pak. Belum ya. Nanti kan belajar mobile programming itu kan belajar pakai React atau Node.js. Nah, Node.js itu kan JavaScript ya kalau nggak salah. Nah, si JavaScript itu sendiri dia punya framework yang mirip seperti CI. Itu seperti apa namanya, Angular kalau nggak salah. Nah, si Angular itu juga sekarang banyak yang orang pakai di perusahaan-perusahaan tuh, sekarang lagi istilahnya booming lah ya pakai Angular. Karena dia base bahasanya JavaScript, cuman basicnya yaitu view model controller. Nah, jadi kalau misalnya sekarang udah belajar view model controller, ketika nanti belajar yang bahasa pemrograman atau framework baru, kurang lebih mirip sama gitu. Jadi nggak akan terlalu pusing lah seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, bebas ya.
Apa sudah cukup kira-kira? Sudah, Pak. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup ya kita screenshot dulu ya yang hadir malam ini. Saya screenshot dulu yang hadir malam ini. Silahkan, biasalah di open videonya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ya, ini untuk halaman pertama dulu. Bentar. Ini komputer saya berat banget ini. Sebentar ya. Ini lama banget. Oke. Iya, untuk halaman 2 ya sekarang. Halaman 2-nya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Bentar, save dulu. Oke, sudah selesai. Baik, kita tutup aja ya kuliah malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online malam ini. Semoga materinya bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan. Materi kita minggu depan adalah ekspor data ya. Amin. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya kerja.